Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Disturbia. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Kel Brecht pergi memancing bersama ayahnya. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka menabrak yang menyebabkan ayah Kel meninggal. Kematian ayahnya ini mengubah perilaku Kel menjadi anak yang pendiam dan juga sensitif. Dia selalu berpikiran dialah yang menyebabkan kematian ayahnya tersebut. Setahun setelah kematian ayahnya di sekolah, Kel dimarahi oleh gurunya karena tertidur di kelas. Guru tersebut lalu mengatakan apa yang akan ayah Kel pikirkan melihat perilakunya sekarang. Nah, mendengar hal itu, Kel langsung menonjok muka gurunya yang menyebabkan dia ditangkap dan diberi hukuman oleh hakim untuk ditahan di rumah selama 3 bulan dengan alat monitor di pergelangan kakinya, di mana dia hanya diperbolehkan keluar dengan jarak 100 kaki dari halaman rumahnya. Kel awalnya bisa mengatasi rasa bosannya dengan bermain video game, tetapi ibunya, Julie, memutuskan akses Xbox Live dan iTunes lalu memotong kabel TV-nya supaya Kel bisa mencari hal lain untuk dilakukan. Pada akhirnya, Kel menemukan hobi baru, yaitu memata-matai lingkungan sekitarnya menggunakan teropong. Setelah lumayan lama memata-matai lingkungannya, Kel menjadi curiga terhadap tetangganya, Robert Turner, yang kembali ke rumah dengan Ford Mustang tahun 67 yang penyok di sebelah kiri sesuai dengan deskripsi yang diberikan pada laporan berita yang memberitakan tentang pembunuh berantai dari Texas. Kel kemudian menjelaskan kepada sahabatnya, Ronnie, tentang hobi barunya, lalu menceritakan tentang tetangga-tetangganya, yaitu Turner dan tetangga barunya yang seksi bernama Ashley Carlson. Mereka berdua pun senang memperhatikan Ashley, sampai akhirnya Ashley mengetahui kalau dirinya dimata-matai. Namun, bukannya marah, Ashley pergi ke rumah Kel dan berkenalan. Di sini Kel dan Ronnie menceritakan kalau mereka sedang memata-matai Turner yang merupakan pembunuh berantai, dan karena tertarik, Ashley pun membantu mereka. Pada malam hari, Kel mengamati seorang wanita berambut merah yang dijemput Turner dari klub malam ke rumahnya. Awalnya keadaan tampak baik-baik aja, sampai pada setelah Ashley dan Ronnie pulang, Kel melihat kalau si wanita dari klub berusaha lari dari kejaran Turner hingga akhirnya ketangkap. Kel panik dan menyebabkan kamera yang dia arahkan ke Turner flashnya menyala. Saat kembali memperhatikan jendela rumah Turner, Turner melihat ke arah Kel. Kel yang panik langsung menghubungi Ronnie, tetapi saat menjelaskan kalau Turner telah membunuh wanita dari klub di rumahnya, si wanita keluar dari rumah Turner dan pulang naik mobil. Keesokan paginya, Kel terkejut setelah dia memasuki dapurnya dan melihat Turner menggoda ibunya. Nah, sebelum Turner pergi, dia menyiratkan ancaman kepada Kel yang tidak diketahui oleh Julie. Malamnya, Kel cemburu dengan Ashley yang mengadakan pesta bersama teman-temannya. Jadi, dia merusak pesta tersebut. Ashley datang ke rumah Kel dan memarahinya. Tetapi setelah Kel mengatakan dia suka dengan Ashley, mereka pun mulai bermesraan. Gak lama kemudian, Kel dan Ashley melihat Turner sedang menyeret tas yang berat ke garasinya, di mana ada darah di atasnya. Karena itu, keesokan harinya, Kel bersikeras agar Ronnie masuk ke mobil Turner untuk mendapatkan pembuka pintu garasinya. Sementara itu, Ashley ditugaskan untuk mengikuti Turner yang pergi ke supermarket, supaya dia bisa memberitahu Kel jika Turner pulang. Ronnie pun akhirnya berhasil mendapatkan kode garasi, tetapi tanpa sengaja meninggalkan ponselnya di mobil Turner. Di sisi lain, setelah Ashley kehilangan Turner dan akan pulang, Turner tiba-tiba muncul di depan mobilnya. Dia masuk dan mengatakan kepada Ashley kalau yang dia inginkan hanyalah privasi, lalu pergi. Malamnya, menyadari kalau dia meninggalkan ponselnya di mobil Turner yang sekarang ada di garasi, Ronnie mencoba untuk mengambilnya kembali. Di garasi Turner, dengan kamera video,
Ronnie berhasil mengambil HP-nya. Dia kemudian disuruh Cale untuk mengecek kantong yang Cale lihat sebelumnya. Nah, saat melihat kantong tersebut yang katanya ada rambut dan darah, garasi Turner tiba-tiba tertutup. Ronnie lalu merasa ada seseorang di garasi yang membuatnya berlari dengan panik dan bersembunyi di rumah Turner. Cale langsung pergi ke rumah Turner untuk mencoba menyelamatkan Ronnie, menyebabkan monitor pergelangan kakinya menyala. Gak lama kemudian polisi pun tiba dan Cale memberitahu mereka kalau Ronnie dalam bahaya. Mendengar suara Cale dan polisi, Turner keluar dan mengizinkan para polisi untuk menggeledah garasinya. Nah, di sini Ronnie pun gak ditemukan. Lalu, saat Cale menyuruh polisi mencari kantong yang Cale curigai berisi mayat, terungkap kalau ternyata kantong tersebut berisi sisa-sisa rusa yang ditabrak oleh Turner. Setelah Julie diberitahu polisi tentang ulah Cale, Julie pergi ke rumah Turner untuk berbicara supaya dia nggak menuntut Cale karena telah menuduhnya. Di saat yang sama, Cale dikagetkan oleh Ronnie yang ternyata selamat tanpa terluka sedikit pun. Cale kemudian menonton rekaman video Ronnie, yang di dalam video tersebut, Ronnie secara tidak sengaja merekam sesuatu yang tampak seperti tas bening dengan mayat di dalamnya. Pada saat yang sama, Julie yang telah mengobrol dengan Turner dan ingin pulang, tiba-tiba dijedotkan hingga pingsan oleh Turner. Turner pergi ke rumah Cale dan memukul Ronnie dengan tongkat. Dia kemudian berkelahi dengan Cale, lalu berhasil mengikat dan menyumpalnya dengan lakban. Turner lalu mengungkapkan kepada Cale kalau dia berencana untuk menjebak Cale atas pembunuhan Ronnie dan Julie. Turner kemudian memaksa Cale untuk menulis surat yang menyatakan kalau dia telah membunuh teman dan ibunya sendiri. Tetapi tiba-tiba Ashley masuk ke rumah dan menyerang Turner. Dengan bantuan Cale, Turner pun berhasil ditaklukkan, tetapi hanya untuk sementara. Setelah Ashley membebaskan Cale di kamarnya, Turner mendobrak pintu, dan Cale serta Ashley melarikan diri dengan melompat keluar jendela ke kolam milik Ashley. Cale mengambil gunting rumput dan pergi mencari ibunya di rumah Turner, sementara Ashley pergi untuk memberitahu polisi. Ketika Cale sedang menelusuri rumah Turner dan sampai di sebuah ruang operasi, dia menemukan KTP si wanita klub rambut merah dan juga wig merah, yang menjelaskan kalau waktu itu Turner memang membunuh si wanita klub lalu memakai wignya dan keluar rumah supaya mengecoh Cale. Sementara itu, seorang polisi yang melacak monitor kaki Cale yang menyala tiba dan memasuki rumah Turner. Tetapi nggak butuh waktu lama, dia pun dibunuh oleh Turner. Cale melanjutkan pencarian ke ruang bawah tanah rumah Turner, di mana dia jatuh dan mendarat di kolam yang berisi beberapa mayat dalam keadaan membusuk. Ketika memanjat keluar, Cale akhirnya menemukan Julie yang terikat dan disumpal. Nah, Turner tiba-tiba muncul dan Julie menusuk kaki Turner, membuat Cale bisa membunuh Turner dengan gunting rumput yang dia bawa. Cale dan Julie akhirnya bisa keluar dari rumah tepat saat polisi tiba. Beberapa lama kemudian, monitor pergelangan kaki Cale dilepas dan dia pun dibebaskan dari tahanan rumah karena dianggap berperilaku baik. Kemudian di scene akhir film, Cale dan Ashley bermesraan di sofa, tetapi diganggu oleh Ronnie yang merekam mereka. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Disturbia. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.